Halo Lur, jumpa lagi. Selamat datang di channel Bastrak Indonesia. Kita sekarang ada di mana, Bro? Di hall 11. Ya, kenapa hall 11 di situ? Sesuai dengan tema Bastrak, isinya kendaraan-kendaraan komersial. Di hall 11 Mayoritas ada di sini ya. Karoseri, banyak banget bisnya di sini. Kemudian di tengah-tengah juga ada itu beberapa, dan nanti Ada di hall 1 itu satu. teman-teman kalau mau Oke. lihat truk. Tapi ngomong-ngomong, baju lu kok pakai batik nih, kayak CEO aja nih. Chief Everything Office Boy. Itu ya? Oke, kalau gitu kita langsung aja muter ya. Iya. Come on. Everything. Oh, Neo. Nah, kita sekarang ada di hall 11. Hall 11. Pak CEO, tolong dong dijelasin di belakang kita ada apa ini? Nah, di hall 11 ini bisnya Apa nih? sebenarnya secara body belum banyak berubah. Kayaknya hampir sama ya dengan Hampir tahun-tahun sama. kemarin ya. Kalaupun tuh ada yang baru, teman-teman Piala Mas ini pertama kali digias. Tapi untuk bagian eksterior boleh lah ada, Eksterior, ya, mungkin memang minor gitu ya. minor Tapi kalau case. Tapi tahun interiornya ini gimana? Tahun ini memang banyak yang terobosan luar biasa di interior. Di interiornya. Ya, betul. Memang mungkin sepertinya ada request dari para operator. Jadi- Berdasarkan feedback dari para penumpang menginginkan sesuatu yang lebih nyaman. Jadi ini kalau perusahaan karoseri ini sifatnya lebih menyediakan cangkang gitu ya. Bodinya itu bodinya, mungkin teman-teman di kemudian Adi Putro ini dikenal dengan Jadbas 5-nya, bodinya masih itu, belum ada model change. jadi dia karoseri itu merequest untuk interior sesuai dengan Betul. keinginan customer-nya memang gitu ya. memang Jadbas 5 relatif belum banyak berubah dibanding sebelum-sebelumnya. Begitu pula Jadbas 5. teman-teman tentrem yang bawa Avante, kemudian teman-teman dari Laksana yang bawa SR3, teman-teman dari New Armada yang bawa Skylander juga belum banyak berubah dari eksterior. Tapi di interiornya bisa jadi inspirasi sebenarnya. Mau lihat nih interiornya, Ayo, kita langsung lihat. aja ya. Let's go. Pertama nih baru Ya. lihat pertama kali ini ada ruang kru. Di depan ada 3. Di depan ada 3. Kemudian supir nih. posisi jok di depan posisi samping driver ini sebenarnya hot seat, jadi hot seat yang baru ini. Nah ini pintu nih unik Ya. juga nih. Pintu ada 2 pintu. Sebenarnya kalau dari belah tahun gitu. lalu ada sempat omongan bahwa ketika kabinnya itu memang sedikit lebih mengecil karena dia lebih lebar per kompartemen, aksesnya yang dibikin lebih lega. Oh. Nah, jawabannya hadir di Gias 2026 bahwa teman-teman dari Tentrem membuat inovasi akses untuk keluar masuk itu lebih lebar. Ini kalau kita perhatikan sebenarnya lebih banyak pada detailing baru, walaupun secara konsep besarnya sudah ada di Gias 2024, malah kompartemen-kompartemen khusus ini sudah muncul dan makin banyak. Sekarang kita bisa lihat dari jok-joknya ya, sesuai request dari para operator dan mereka juga mendapatkan feedback dari para penumpang, makin modern gitu. Sekarang pakai touchscreen, udah jarang yang pakai analog lagi atau manual, tinggal pencet aja. Avoknya juga udah banyak yang makin canggih. Loh, naik ke puncak gunung nih. Ini detailingnya ya nanti. Oh ini beda ya dengan yang di bawah tadi ya. Ini Secara pakai prinsip jok sebenarnya kompartemennya serupa, detailingnya aja, lagi detailingnya. Nanti
Dulur-dulur kalau mau ke sini bisa lihat inspirasinya itu pada detailing. Karena secara model besarnya masih belum banyak berubah. Kalaupun tuh ada, misalnya komposisi joknya yang tahun lalu ini cuman satu single, sekarang single row, Sekarang double. sekarang double. Yang ini juga relatif serupa kondisinya. Ada detail-detail di louvre ini yang memang sebenarnya tujuannya adalah membuat penumpang jadi lebih nyaman. Kemudian leg rest, foot rest, ada yang bisa dimajukan nanti. Ini termasuk yang bisa dimajukan ini nanti. Ini beda banget ya kalau lihat ke sana tuh. Iya. Nggak kayak lihat di dalam bis, kayak lihat di kabin apa Betul. gitu. Karena sekarang kalau kita lihat pesaing bis itu sebenarnya adalah kereta api. Yang kita tahu sendiri kereta api eksekutif itu dan kereta api bisnis sebenarnya makin nyaman. Nah, bersaingnya supaya mendapatkan tingkat kenyamanan yang paling tidak setara ya memang harus mengejar perkembangan dari minat penumpang bahwa memang jadi lebih detail di sini. Lebih nyaman. Oke. Di posisi kaki. Ini tahun lalu agak jarang sebenarnya ada footrest. Sekarang udah macam-macam lah. Tahun lalu juga ada detail-detail. Pokoknya nanti perlu agak lama-lama sih kalau datang ke hall 11 di tempat teman-teman karoseri ini karena detailingnya memang banyak yang berubah. Walaupun secara besaran masih serupa. Bis bukan hanya kendaraan angkutan penumpang, tapi juga kini mereka menyediakan untuk Ya, kompartemen barang seperti yang kita lihat di bis yang satu ini. Bisa Ya, ini- untuk bawa motor dan di sebelah sana nanti ada untuk barang-barangnya. Nah, ini apa nih ya? Oh, dikunci. kandang macan, bukan ya? Kandang macan bukan. Bukan. Kayaknya toilet. Sesuatu nih. Ada logonya. Oh, toilet. Berarti toilet ya. Ya, ini Jetbus 5 punya 27 Trans, katanya buat akap nih. Ini juga bisa jadi akap paling mewah sih buat tahun ini. Memang rutenya belum tahu kemana ya ngelemnya nanti. Nah, ini juga penggambaran yang seperti kita utarakan tadi, detailingnya memang berubah jauh. Tempat duduk gitu, Tempat duduk, kompartemen. fasilitas toilet yang kita Yang kita bisa lihat intip-intip tadi ya. betul. Terus kemudian kompartemen barang yang makin maksimal. Oh, Sekali lagi jangan sungkan untuk lama-lama di sini karena bisa inspirasinya memang banyak ini. Setiap unit yang ada di hall 11 ini memang berbeda satu sama lain, khususnya di interior. Yuk Oke. kita lihat lagi. yuk kita lihat lagi. Nah, kalau kita perhatikan, setiap karoseri base itu memiliki signatur desain yang berbeda-beda. Seperti ini, New Armada, dia memiliki lampu utama yang nyambung dengan garnish di sini dan ada DRL yang nyambung ke bawah seperti taring. Berbeda dengan seperti di sana, Jetbus 5. Jetbus 5 dari Adiputro. Dia memiliki alis dan lampu utamanya ada di bawah, Heksagonal. berbentuk heksagonal. Asor ini Rizky Jetbus 5. Tapi logo kendaraannya beda-beda ya. Kenapa ya bisa ini? Nah, karoseri sekarang ini bisa saja bentuk bis beda-beda. Tapi kita lihat sini, di sini ada Mercedes-Benz, kemudian di sebelah sana ada Volvo, dan sebelah sana lagi nanti ada Hino, ada Scania, tapi bentuknya sama. Artinya, karoseri itu menyediakan casing dan desain yang sama untuk mesin yang berbeda-beda. Nah, tadi kita lihat bahwa beberapa bis itu memiliki kecenderungan dia punya private room sendiri-sendiri untuk penumpangnya. Nah, tapi ada bis yang dengan konsep klasik seperti bis yang satu ini. Kamatinara Trans ini. Kira-kira gimana, Pak? Ya, Jelasin dong. Ini kalau kita membayangkan bahwa yang lain itu sebenarnya sudah makin kompleks. Detailingnya makin banyak. Tapi masih ada yang
general public space istilahnya ya. Nah, public space betul, betul. kompartemennya untuk penumpang. Nah, Ini cocok unit untuk orang yang suka PO ngobrol. Mior ini termasuk yang masih mungkin kalau mau membayangkan sebenarnya aslinya itu kayak apa sih sebenarnya kompartemen penumpang itu. Ini ada 2 unit di sini. Bisa Boleh. jadikan contoh. Yuk kita lihat deh. Gitu. Langsung aja. Ya, biarpun ini public space, Pak Sur. Ya, ini memang jauh lebih nyaman dari yang pernah kita bayangkan dulu zaman tahun berapa itu ya, naik panturaan itu ya. Yang kursinya masih plastik. Walaupun kita kayak gini ya, waduh mesra Ya, ini banget nih, senggolan. senggol-senggolan. Makanya ini kalau bis ini Mior ini kan ke Sumatera Barat ya. Nggak kenal jadi saudara, emang bener sih. Deket banget ya posisinya, duduk kita. Ini salah satu contoh di mana generic design dari sebuah kompartemen Klasik, penumpang di sebuah bis itu masih ada di sini. Kalau yang lain praktis kalau bisa kita sebut sudah sangat detail. Nah ini mungkin konsep bis yang kita kenal selama ini, Iya. di mana Jumlah interaksi penumpang dengan penumpang yang lain itu jadi lebih terkadang masih sering terjadi karena kita memang ada di dalam satu ruangan bis tanpa ada sekat ya, pribadi di sini. betul, tanpa sekat. Tapi sekali lagi itu memang requirement dari setiap perusahaan otobus ya. Bisa aja satu perusahaan yang sama punya unit-unit dengan general kabin ya istilahnya ya. General kabin space seperti ini, ada juga yang detail kayak tadi. Kembali lagi tergantung request dari Nah, betul. perusahaan pemesan bisnya. Berdasarkan feedback dari penumpang juga. Kita tadi udah lihat sejumlah unit ya Pak Sur ya. Ada hal yang kuncian dari tahun ke tahun. Desain jok, desain kursi penumpang. Ini termasuk yang basic sebenarnya. Ini yang basic. Nggak Jadi ada- bisa request sesuai dengan Ini termasuk basic. kebutuhannya. Hitungannya termasuk basic. Oke. Nggak ada leg rest, footrest gitu. Tapi ya nyaman saja nih. Jauh lebih nyaman daripada zaman dulu. Ya kuncian di desainnya tuh bisa macam-macam. Kita tadi udah lihat dari sejumlah unit dan kita sepakat ada hal yang berbeda tapi kuncian di setiap unit yaitu soal jok. Pak Permadi dari Rimba Kencana mau nyun sewu dijelaskan kira-kira di Gias ini ada perkembangan apa lagi ya di sisi jok ini ya Pak? Untuk salam kenal dulu ya. Ya. Nama saya Permadi, kita dari PT Rimba Kencana, kita memang spesialis di produsen jok. Untuk tahun ini, kenapa banyak begitu jenis dan macam dari jok? Ya. Itu adalah menjawab kebutuhan yang Penumpang. sekarang makin lama makin meningkat. Contoh kebutuhan untuk wisata, sekarang kita punya desain khusus. Keperluan untuk akap, kita punya desain khusus. Ataupun akap dengan beda spek. Contoh, Lebih tinggi. akap ada sekarang masuk ke dunia sleeper. Oh iya. Ya, kita harus siapin bangku sleeper. Ya, untuk wisata kita harus siapin khusus untuk wisata. Untuk orang tinggi terkadang ini jok juga untuk lebih tinggi. Jadi ini adalah tuntutan di mana kita harus belajar sekarang untuk spesifik ke ergonomis masing-masing kebutuhan. Sehingga akhirnya ya terlihat tuh kok jadi sekarang banyak macam. Nah, betul. Sebenarnya di awal kita mungkin lebih general, sekarang kita harus lebih spesifik sesuai kebutuhan. Itu. Tadi disebut sama Pak Permadi bedanya untuk ada hal yang spesifik antara yang pariwisata dan akap. Garis besarnya apa ya yang membedakan? Contoh, akap lebih cenderung jaraknya jauh, Antar jok. enggak antar kota. Oh, antar tujuan. Ya, Oh. kan jauh nih. Betul. Terus dia tidak sering naik turun. Baik. Nah, sehingga jok ini kita bikin lebih lebar, lebih nyaman dengan jarak yang lebih jauh, tapi tidak menghilangkan ergonomis dari yang untuk wisata loh ya, harus tetap nyaman. Cuman ini karena kita diberikan ruang lebih lega. Satu unit biasa cuman 30, Ya. 28, 32, sehingga kita lebih bisa kreatif untuk
kenyamanan tersebut. Jadi dia lebih lebar, tempat lebih panjang, ada pilihan leg rest, footrest, ya kan? Betul. Nah, jadi lebih banyak opsi yang bisa berikan di situ. Tuh. Kalau yang pariwisata? Kalau wisata, nah sekarang wisata adalah mengejar jumlah Penumpang. Contoh spesial dari base ini tersebut, tetap akhirnya wisata punya opsi punya toilet. Nah, agak jarang terus sebelumnya. betul, Iya. hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Nah, karena mungkin adanya memberikan kenyamanan lebih ke penumpang, tengah jalan kepingin ke toilet tapi masih jauh dari Iya. pom bensin, Betul, ya kan? betul. Akhirnya di sini bedanya apa? Wisata, jumlah. Nah, jumlah cenderung lebih banyak. Nah, alhasil adalah kita harus menciptakan bangku lebar 45 yang cukup nyaman juga. Tapi dengan perkembangan waktu, ada juga terkadang ada orang wisata, Pak, saya mau senyaman akap. Kita siapkan juga, Pak. Di sini kita siapkan bracket untuk pada akhirnya bisa dipasang leg rest. Leg rest. Minimal ada leg rest ya? Bisa. Jadi itu opsi-opsi kita kembalikan ke PO-PO. Jadi kita makanya jenisnya jadi banyak, tergantung keperluan. Terakhir dari saya, kompartemen sleeper. Ada perkembangan apa nih? Ada dua. Ya. Satu kompartemen sleeper. Sekarang karena sudah mulai banyak sleeper, kita beradu ke arah kenyamanan. Ya, Dinaikin lagi levelnya. ini kebetulan di bus-bus di Stanton Trip ini kita punya yang lebar 1.700. Kayak yang di bawah itu. Yang di sebelah situ. Iya, Nah, betul, jadi betul. orang setinggi saya 182 cm. Lurus kakinya. Biasanya nekuk. Biasanya nekuk dan rebahnya lebih. Nomor 2 adalah perkembangan dari sleeper, kita punya kompartemen. Dari sebelah. Kadang orang naik di lantai 2, orang tua, Oh, ibu hamil, betul. susah tuh Pak. Betul. Akhirnya teman-teman dari PO Akap membuat kelas khusus itu kompartemen. Apa itu kompartemen? Posisi nolnya dia duduk Pak. Jadi kita siapkan leg rest, kita siapkan footrest, kita kasih rebah yang lebih sehingga menyerupai atau tidak kalah nyaman dengan sleeper. Bahkan mungkin ditambahin pintu dia lebih privasi. Belum Tapi- ada itu tahun lalu, belum ada itu. Belum ada. Ini bisa dilihat nanti Belum di ada. base sebelah situ, betul. ya. Ya. Jadi dia satu persatu. Nah, itu orang tua, ibu bawa anak, ibu hamil akan merasa lebih nyaman dan lebih privasi. Itu tapi tidak kalah nyaman dengan sleeper. Bahkan lebih menurut saya. Itu. Pakarnya sudah bicara. Silakan. Jangan sungkan-sungkan datang ke hall 11, dan sekali lagi tadi saya bicara dengan Pak Sur, jangan cepet-cepet di sini. Lama-lamain di hall 11. Dinikmatin. Betul. Ya. Kita lihat yang lain lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Bukan perkara anak emas atau pilih kasih, tapi barang-barang yang ada di sini, bis-bis yang di sini tidak Tetap bisa masuk dahsyat. di dalam karena keterbatasan tempat. Kan ini banyak lagi, sangat banyak sehingga bis-bis yang ada di sini nih terpaksa dipajang di luar area gedung ya. Tetap punya detail yang unik satu sama lain. Silakan disimak. Nanti kalau siangan mesinnya dinyalain kok, jadi nggak terlalu panas. Jangan khawatir. Yuk kita lihat yang lagi. Nah, ketika kita sampai di booth Toyota, kita bisa lihat beberapa mobil niaga, salah satunya Toyota Rangga. Nah, di booth Toyota ini juga tersedia pickup pertama full EV dari Toyota, Toyota Hilux Electric. Sekarang kita sudah ada di hall 1. Ini tempatnya mayoritas truk dan pickup. Nah, untuk truk di sini ada beberapa banyak dipamerkan seperti tractor head. Kemudian ada beberapa truk yang sudah diganti di customize menjadi pemadam kebakaran. Dan juga ada beberapa kendaraan komersial Listrik. ringan. Salah satunya apa, Wai? DFSK. Jangan lupa di sini juga ada booth Farizon, Listrik ya, kendaraan listrik. itu kendaraan listrik. Itu ada 4 model. Silakan disimak. Ada van, ada blind van, ada pickupnya juga.
termasuk pendatang baru juga di Gias ini. Dan ada juga ngomong-ngomong mengenai merek lama, ada Ford. Di sini Betul. Ford hadir dengan Ranger terbaru. Ada 3 Ranger di situ. Terus apa lagi kira-kira? Isuzu jangan lupa. Oh iya, Isuzu jangan lupa yang satu itu. Pemain lama juga. Itu Ada satu beberapa. Traga, Satu satu Traga. Elf yang juga sudah dimodifikasi. Seperti apa? Silahkan datang di Silakan hall datang 1. di hall Sekali 1. lagi seperti ya kayak di karoseri tadi ya. Iya. Customize. Silakan berlama-lama Itu di sini. Silakan berlama-lama, terus kemudian di sini ini apa yang Anda lihat di sini itu mungkin hanya satu contoh dari Begitu banyak contoh lain yang yang mobil komersial yang bisa di customize Betul. gitu loh, sesuai dengan Betul. kebutuhannya. Demikian ada apa di Gias khusus mengenai kendaraan komersial dari bus dan truk. ya, termasuk pickup. Jangan lupa ada juga di sini kendaraan komersial bertenaga listrik. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk main-main di website kami www.autodriver.com khusus untuk kanal bus and truck. See you. Bye bye.